Alhambra ini menarik sekali ya. Menarik sekali. Menariknya kenapa? Pertama, Alhambra ini adalah istana terakhir yang diserahkan secara utuh oleh Emir Granada waktu itu kepada Ratu Isabella yang didampingi oleh suaminya Ferdinand II. Nah, karena diserahkan secara utuh, ya, tanpa ternoda, maka sampai sekarang masih bisa dilihat keindahannya, luar biasa. Nah, yang kedua, ada peristiwa-peristiwa setelah penyerahan ini. Sebetulnya serah terima ini dilakukan secara damai. Ratu Isabella dan Ferdinand ada perjanjiannya, ya, dan sampai sekarang masih bisa dilihat. Karena peradaban waktu itu sudah tinggi, sehingga semuanya terdokumentasi secara baik. Serah terima dilakukan secara baik. Raja Boabdil, orang Eropa nyebutnya Boabdil, sebetulnya namanya Abu Abdillah bin Muhammad atau Abu Abdullah bin Muhammad. Di dalam bahasa Arab Abdullah itu kan sama, ya, abdi Allah, hamba Allah, ya. Sehingga beberapa penulis Arab ada yang menggunakan kata Abu Abdillah, ada yang Abu Abdullah bin Muhammad. Ini pertama, ya, raja terakhir Granada yang menyerahkan Alhambra itu kepada Isabella, itu dijamin keselamatannya. Dijamin keselamatannya, tidak diganggu, dan itu terbukti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa umat Islam itu diberikan kebebasan untuk mengamalkan, ya, keyakinannya, mengartikulasikan keimanannya. Nah, yang ketiga, masjid-masjid tidak akan diganggu. Ini perjanjiannya bisa dilihat dan sejarah membuktikan bahwa Isabella dan suaminya konsisten dengan itu. Nah, tapi kemudian muncul perkembangan politik, ya, dinamika politik yang seringkali di luar kendali. Muncul pemberontakan-pemberontakan setelah itu. Nah, kita bisa pertanyakan apakah pemberontakan itu muncul secara alamiah, ya, atau ada juga pengaruh dari luar, ya, misalnya dukungan, saya tidak tahu, ya, dan saya tidak berani berspekulasi apakah ada hubungannya dengan dukungan Kesultanan Turki dari Istanbul waktu itu. Nah, ini perlu riset tersendiri. Tetapi secara universal, saya bisa katakan bahwa jatuhnya atau Boabdil menyerahkan Alhambra itu kepada Ratu Isabella tahun 1492. Nah, sementara Turki Utsmani mengambil Istanbul dari Konstantinopel tahun 1453. Ada rentang waktu hanya sekitar 39 tahun. Harus dicatat itu. Bagi pengamat politik global dan pencinta sejarah, saya ingin mengatakan mustahil tidak ada hubungannya. Karena ini masih di dalam rangkaian perang salib. Dan kalau kita baca sejarah, peran Vatikan, ya, atau Pope atau Paus itu besar sekali. Khususnya pengaruh terhadap Spanyol. Tentara salib itu tidak hanya orang Spanyol yang bertempur melawan tentara Islam, tapi ada dari Prancis, ada dari wilayah-wilayah utara yang lainnya. Dan itu ada hubungannya dengan kebijakan politik Vatikan atau Paus. Nah, misalnya itu, ya. Nah, saya tidak ingin melebar terlalu jauh, tetapi, ya, dinamika itu tidak bisa diabaikan. Nah, sehingga kemudian muncul
ya fenomena habis reconquista, itu kan istilahnya reconquista ya. Ya, mengambil kembali atau membebaskan kembali ya Spanyol dari tentara asing ya. Yang dalam hal ini ditafsirkan dari tentara muslim ya. Tapi setelah itu ada dinamika lanjutan. Satu sisi Ferdinand dan Isabella ingin memperluas kekuasaannya keluar Spanyol, sehingga dia mengirim Columbus ya, untuk bergerak ke barat. Dan banyak Columbus lain yang saya kira ya, nanti bisa menyebutkan namanya, sampai kepada Maluku Utara, Ternate Tidore ya, Filipina dan seterusnya. Nah, ini kan semangat untuk memperluas, dan itu wajar ya. Tetapi jangan dilupakan ya, tentara Spanyol selalu berhadapan dengan tentara Turki di Laut Mediterania. Secara langsung berkali-kali itu bertempur. Ketika tentara Spanyol ingin menguasai wilayah Afrika Utara ya, Kesultanan Turki selalu mengirimkan, apakah bentuknya senjata atau mengirimkan penasehat militer ya, atau bahkan mengirimkan secara langsung. Sehingga itu sebabnya kenapa setelah membebaskan wilayah Spanyol dari tentara muslim, Spanyol tidak begitu mampu menguasai wilayah muslim di kawasan Mediterania, khususnya yang berada di Afrika Utara yang secara geografis sangat dekat. Beberapa wilayah sempat diduduki, tapi kemudian tentara Spanyol tidak tahan. Nah, begitu juga ketika bergerak ke timur, ke Asia Selatan, India ya, sampai ke Indonesia, termasuk di Malaka dan di Aceh. Dalam bacaan saya banyak sekali peran Turki Utsmani, sehingga bangsa Spanyol agak lama cuman di Ternate Tidore saja, di bagian yang lain tidak tahan lama. Nah, sebaliknya tentara Spanyol memiliki keleluasaan penuh setelah Columbus mendarat di daratan benua Amerika, yang waktu itu hanya ada suku Indian, ya, suku asli, dan beberapa suku yang lainnya. Karena Columbus mengira itu daratan India, ya, karena dia bergerak ke barat setelah meyakini teori bahwa dunia bulat, dia ingin menuju India mencari rempah-rempah dengan jalur yang lebih dekat, ketemunya kok Amerika. Nah, sehingga suku asli di situ disebut Indian. Nah, ini ada hubungannya dengan India karena Columbus menganggap dia menemukan India. Nah, ini hal-hal juga yang harus dipahami. Nah, agar nanti ada ruang dialog gitu yang cukup, saya ingin mengakhiri ya, pengantar ini dengan mengatakan bahwa Alhambra itu banyak sekali bisa bercerita apabila kita bisa mengunjungi tempat